Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ulang, kita kupas tuntas, bahas habis semua kekurangan dan semua kelebihan daripada hair clipper ya, hair clipper Keme model KM 1929. Ini bukan unboxing, bukan barang jualan atau apa, bukan. Sengaja saya bahas semua kekurangan dan semua kelebihan hair clipper 1929 ini. Karena hair clipper saya sudah dipakai, bisa dibilang sudah setahun lebih, bahkan mungkin hampir 2 tahun. Oke, pertama-tama ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada metal housing high power motor strong power, 4 receiver level, baterai lithium baterai, cordless dia cordless. Jadi nggak ada motif-motif lubang-lubang kalau cordless. More powerful 25%. Nah, menang di baterai 2000 mAh dia baterainya. Cukup jelas ya, banyak sekali kelebihannya. Oke, pertama yang saya bahas, menurut saya pribadi hair clipper ini dia mempunyai model yang sangat elegan ya, sangat elegan. Emang dia genggam, cuman dia agak berat dari Keme 19, bukan, Keme 707Z. Untuk bodi kan dia sama. Nah, kalau ini ada indikator baterai, keunggulannya lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Menurut saya keunggulannya itu, menurut saya ini cukup lengkap. Pertama-tama, setiap hair clipper kan biasanya dia pakai klik. Nah, ini pakai slide, terus ada 2 kecepatan, satu untuk 2 turbo. Sangat mantap. Terus untuk tuas mata pisaunya dia udah pakai ini nih. Nah, dia udah pakai level ya, 1 2 3 4, 1 2 3, pokoknya dia 4 level. Jadi sangat paten. Ketika dia klik sini, dia nggak akan rubah, dan udah jelas ini lebih awet, lebih kokoh daripada yang nggak ada klik level.
Nah, kalau untuk mata pisaunya sudah saya jelaskan dari video yang sebelumnya. Kalau saya sudah pakai, pasti ini saya sudah ganti dengan punyanya Wimax ya, karena menurut saya Wimax itu sedikit lebih bagus lah dari Keme mata pisaunya. Dan yang paling bagus menurut saya, dia pakai indikatornya seperti Keme Turbo tuh. Nah, turbo. Nah, turbo. Suaranya pun halus. Ini belum saya kasih minyak, belum saya bersihkan habis pakai. Suaranya kalau menurut saya sama seperti dia, lebih hebatnya tuh sama seperti clipper super taper tuh. Dia seperti pakai trapo, sangat halus suaranya. Dan lebih bagusnya lagi, ketika mata pisaunya kering atau butuh minyak, dia juga ada indikatornya. Nah ini nih. Nah, ini kan masih belum kering mata pisaunya, ada sisi minyak, makanya dia hilang. Nah, misalkan dia kering butuh minyak, nah ini nggak bakal hilang, pasti dia kedip ya. Nah, ini tandanya dia kasih pelumas minyak, pasti akan hilang seperti ini nih. Ketika kita on, hilang. Sama seperti ketika baterai low, dia akan nyala merah. Nah, ini tanda casnya. Jadi kalau untuk pemotong pemula atau untuk cukur-cukuran di rumah lah, kita tahu. Jadi kita walaupun pemula atau bukan pencukur profesional di rumah, kita tahu karena ada indikator ini lengkap. Lain halnya dengan yang sudah profesional ya, ketika terasa nggak enak atau apa, ini minyak, ini walaupun nggak ada indikatornya, ini udah lemah, dia udah biasa, dia udah tahu kalau mereka yang udah profesional. Nah itu. Terus kalau masalah nih yang seperti biasa, kalau untuk sepatu kalau menurut saya sepatunya ini kalau bentuk sih, kalau memang benar bentuk sama dengan punya wall, sama. Kita bandingkan saja nomor 1 dulu, ukuran sih sama, cuman yang sangat saya sayangkan, nah dia agak keras. Kalau untuk wall lain, dia lebih hitam, lebih halus, walaupun sering dipakai berhari-hari, karena saya memang pakai sepatu ukur wall semua sih. Terus dia untuk sepatunya cuma sampai nomor 4 yang 13 mili. Nah kalau wall kan dia lengkap sampai nomor 6. Nomor 6 ini kan yang sampai
19 mili, bahkan ada yang 8, nomor 8 25 mili ya. Walaupun ini sangat jarang digunakan, apalagi saya nggak pernah saya gunakan. Termasuk nomor 6 juga, satu hari walaupun nyukur sampai 20-30 orang, bisa dihitung lah, paling 3 kali 4 kali sampai berapa 7 kali paling banyak saya pakai. Artinya memang sih 1 sampai nomor 4 itu kekurangan menurut saya. Mungkin ya beda lah, ini kan wall lagi ya tuh. Dia kalau wall ada wall kan, kalau ini dia polos aja. Sama sih, sama, cuman ya nggak tahu kenapa dia kalau di saya kurang enak. Tapi kalau memang pasti sama tuh kan. Tapi lebih paten, lebih mantap lagi ya saya pakai wall terus setiap clipper. Nah itu yang jelas. Untuk pengecasan, kalau dari 0 dia mungkin sampai 6 jam, biasanya sampai 6 jam paling lama, itu paling cepat 4 jam lah. Kalau masih ada baterai, sisi baterai 30% atau paling sedikit 25%, ya kadang 2 jam udah nyampe, nggak tentu sih. Kadang saya perhatikan 3 jam lebih. Untuk trafonya AC/DC adaptor tuh, input AC 100 volt sampai 240 volt, 50 Hz sampai 60 Hz, input 5 volt 1000 mAh. Pantas saja kalau ini 1000, baterainya 2000 mAh. Pantas. Nah, oke banget menurut saya. Untuk ketajamannya ini saya coba di sini aja nih. Kalau pakai VMAX nih, dia diginiin aja udah lepas. Nih. Apalagi rambut. Ya, karena saya kalau pakai hair clipper kurang paten tajamnya, saya nggak betah, pasti saya ganti, saya setting. Nah disitulah yang jelas menurut saya hair clipper Keme 1929 ini lengkap karena dia sudah punya lampu indikator, ada 2 kecepatan, dan ada level blade. Itu juga dia hanya cuma pakai cas. Kuat seharian, kalau di full hampir 1 jam. Mantap menurut saya buat cukur-cukur di rumah atau buat pemula ya lumayan lah. Dengan harga di bawah 500.000, kalau kita beli wall atau andis yang seri kayak gini, model kayak gini, yang cas maksudnya, paling murah berapa, 1 jutaan. Jadi kan bisa menghemat buat cukur-cukur di rumah ya. Tahu sendiri lah, kadang kita ngantri males pak, ngantri di cukur rambut, antrinya banyak banget, malas ya. Coba-coba belajar di rumah nyukur-nyukur. Oke, saya
kira cukup untuk penjelasan semua kekurangan dan kelebihan Harry Clipper 1929 ini. Cukup.